Hai, senang sekali kita ketemu lagi dalam podcast spesial pada hari ini. Perkenalkan, saya Maria Esanti, selaku Head of School dari Stella Maris School Gading Serpong. Dan hari ini, yuk kita bincang-bincang santai tentang Education 4.0 dan pentingnya digital transformation di sekolah. Nah, hari ini kita ngobrol bareng ya dengan Miss Listia, Halo. Primary dan Preschool Principal, dan Miss Ninia Fuentes Genardo, Secondary Principal dari Stella Maris School Gading Serpong. Apa kabar teman-teman? Baik Ibu. Kita excited dengan topik ini. Luar biasa ya. Oke. Nah, Miss Listia, mungkin bisa ceritakan sedikit apa sih Education 4.0 itu dan kenapa kita perlu melakukan digital transformation di sekolah? Oke, jadi hari ini kita mau ngomongin tentang digital transformation ya Mem ya. Itu menarik banget sebenarnya karena di Stella Maris itu kita sudah melakukan dari TK sampai di SMA. Jadi tadi kan Mem tanya tentang education 4.0 itu mengajak kita tuh sebenarnya harus aware sebagai orang tua, sebagai guru, kepala sekolah. Saya terutama kepala sekolah nih. Kalau kepala sekolah kan ngandangin semuanya nih, pegangin semuanya gitu. Dari anak-anaknya, dari gurunya, semua yang ada di dalam sekolah. Bahwa peran teknologi itu sangat penting, nggak bisa dihindari nih dalam industri, dalam kehidupan manusia, terutama dalam pendidikan anak-anak kita. Iya, Jadi apalagi sekarang kita dealnya sama generasi Alpha dan generasi Z ya. Oke. betul. Mereka tuh lahir langsung lihatnya teknologi, Iya, ya kan? Beda sama kita dulu ya, Mbak ya. iya. Kita kan angkatannya beda nih. Padahal lahir langsung ketemunya handphone, lahir langsung divideoin mami papinya, canggih banget gitu. Nah, tapi sayangnya span-nya mereka itu juga pendek. Jadi benar-benar tantangan buat kita tuh para pendidik. Konsentrasinya jadi Iya, turun. attention Oke. span-nya. Iya betul. Jadi kita tuh sebagai pendidik tuh tertantang. Bagaimana sih bikin pola pembelajaran tuh yang benar-benar menarik buat mereka. Nah, di Stella Maris sudah banyak itu dilakukan, Mem. Nanti mungkin Miss Oke. Nadia bisa share tuh yang Miss ya. Ya, berarti anak-anak itu sudah terbiasa ya dengan teknologi ini ya. Betul. Tapi akibatnya atau efek sampingnya juga attention span-nya ya atau kemampuan konsentrasinya ternyata turun Betul, gitu ya. betul, iya. Nah, berarti kita mesti menyediakan proses belajar yang membuat generasi Alpha dan generasi Z ini tetap bisa tertarik untuk belajar ya. Mestinya mungkin bisa cerita sedikit Stella Maris kira-kira udah melakukan apa untuk hal ini? Oke. Kita mulai dari School Information System ya Ibu ya. Kita udah berapa tahun memakai School Information System dan ini sangat membantu dalam beberapa hal. Pertama, orang tua udah bisa monitor absensi anaknya dari handphonenya sendiri dan juga Absensinya ya? yes. Oke, udah pakai sistem kartu gitu ya? Betul, Oke. anak kita itu masuk dengan pakai tab, terus orang tuanya juga bisa monitor real time absensi anaknya. Berarti kalau anaknya bolos, nggak ada di sekolah, orang tua udah bisa tahu ya? Yes. Ya, oke. Langsung nelpon Tahuan. ya. Ya. Oke, terus berikutnya juga itu nilai anak-anak sudah bisa dipantau, balik lagi real time ya, karena semua itu dipasang di information system kita. Jadi rapotannya itu udah lebih environment friendly, Bu. Berarti Maksudnya rapotnya secara udah nggak- digital, tidak Yes. di print gitu nggak ya? butuh di Oke, print, good. terus parentsnya juga bisa melihat online nilai-nilainya. Langsung ya. langsung Betul. lihat ya. Nah, berikutnya kita juga udah pakai e-books, Bu. Oke, Ya, untuk e-books beberapa ya. pelajaran. Ya. Jadi dengan digital platform kita udah balik lagi environmental friendly, tapi at the same time anak-anak itu bisa mengakses dimanapun, kapanpun materi untuk pelajarannya. Dan keunggulan untuk digital resources ini sih lebih differentiated ya Bu ya. Jadi lebih differentiated per type of learnernya, jadi sesuai pace nih anaknya, sesuai kemampuan, sesuai topik, dia bisa ada self-learning dengan digital resources tersebut. Sepertinya kayak kita ada salah satu e-books yang sudah dipakai di pelajaran matematika kalau di junior high. Junior high school ya? Yes. Berarti kelas 7 sampai kelas 10 ya? Betul. Pelajaran matematikanya sudah pakai application mungkin ya? Betul, Ibu. Oke. Ya. Jadi itu sangat membantu karena anak-anaknya sudah bisa self-learning dari rumah, ya topik-topik yang disampaikan di sekolah.
Very good, interesting ya. Berarti dengan application berbasis digital dan AI ini, anak-anak bisa belajar di mana aja, Betul, kapan betul aja ya. ya. Bisa berlatih sendiri atau self learning kita sebutnya gitu ya. Sesuai sama kebutuhannya ya Yes. dan kecepatannya. Sifatnya jadi lebih individual gitu ya. Betul. Nah, saya dengar Stella Maris School Gading Serpong juga pakai banyak LMS ya, atau Learning Management System yang berbasis AI. betul. Di pelajaran matematik, sains, dan entrepreneur Betul. gitu ya. Terus katanya kan diajarkan mulai dari K1 atau usia 5 tahun sudah pakai Learning Management System berbasis AI ya. Betul. Iya, mungkin untuk pembiasaan ya, pembiasaan. Nah, tapi screen time managementnya mesti diatur dong. Oh iya, iya. Iya, karena anak-anak kecil kan mesti banyak Ya, kemampuan kan, lain yang diasah ya. betul, iya. Misalnya motorik, kalau nggak nanti nggak bisa nulis kalau Iya. terus pakai pakai Betul, gadget ya. betul. Oke, menarik ya. Nah, Miss Ristia, saya juga dari survei yang dilakukan untuk anak-anak ya, Iya. ada yang sangat surprising nih. Saya dengar sekarang di primary level karena kita pakai gamification untuk belajar matematik, maka waktu ditanya pelajaran favoritnya, anak-anak jawab matematik. Matematik. Betul ya, itu ya. Iya, matematik. Surprise ya, Mem, ya. Kok bisa gitu ya? Matematik jadi pelajaran favorit Iya, gitu. karena tadi reverse ke gamification, jadi kita pakai beberapa LMS gitu. Ada salah satunya yang membuat mereka tuh benar-benar bisa mengembangkan logical thinking, kemudian problem solving, tapi mereka sambil main, nggak kerasa. Jadi mereka tuh sebenarnya game, tapi ini game isinya matematik. Jadi main gitu. sambil belajar, Betul, belajar serasa sambil bermain gitu ya, iya. asik ya. Iya, betul. Playing is learning. Ya, kan, betul, gitu. betul. Iya, Terutama jadi- buat anak-anak kecil ya. betul, ya. Tapi kita juga disamakan itu, maksudnya bukan disamakan ya, tapi dicampur juga sama gerak juga gitu. Jadi Oh, kan oke. tadi kan yang bilang tuh masalah Jadi aktif ya, mereka masalah aktif ya. motoriknya tetap harus dilatih. Nah kan games itu juga pakai tangan, pakai ada yang gerakan. Nah jadi mereka semuanya tetap gerak di usia 5 sampai kita nanti kelas 6 tuh kan masih harus butuh motoriknya dilatih. Jadi tadi masalah span kan Mem tanya, tuh spannya gimana ya? Anak-anak jadinya nanti matanya kena radiasi terus gitu. Tapi kita sudah mempertimbangkan itu semua gitu. Jadi kita membuatnya balance. Jadi tetap ada screen time management Betul, ya. betul. Nah, karena pakai gamification berarti pada waktu mereka belajar sambil bermain ini bisa bareng temen dong. Oh iya. Bisa bareng teman Iya, ya? Iya, jadi kan tadi anywhere, anytime gitu. Jadi mereka bisa bareng teman di dalam sekolah, di luar negeri bahkan mereka bisa main Oke, games. good. Iya. Berarti kalau misalnya ada sekolah di luar negeri pakai LMS yang sama gitu, mereka bisa Bisa. berlatih bareng gitu ya. Berlatih bareng. Berarti nambah temen juga dong Betul. selain belajar matematik ya. Betul. Makanya tadi matematik menjadi favorite subject karena apa? Bukan hanya main, tambah temen, kemudian juga dia bisa mengembangkan problem solvingnya dia, kemudian Iya. logical thinkingnya berkembang, motoriknya juga tetap berkembang. Jadi pokoknya udah asik banget lah. Ya, jadi juga anak-anak pakai teknologi tapi untuk sesuatu yang positif gitu Betul, ya. betul. Nah, itu tadi kan di matematik. Gimana dengan kemampuan reading atau membaca? Apa kita juga sudah pakai digital library Iya, begitu? ada digital library. Jadi salah satu kekhawatiran orang tua begitu masuk di primary, aduh anakku tuh belum bisa baca, nggak bisa reading, nggak suka baca buku, maunya cuma lihat handphone aja nih. Nah sekarang bukunya dipindah ke handphone nih. Jadi semau nggak mau tuh mereka lihat handphone tapi mereka baca. Apalagi Baca di mana aja, kapan Iya, aja. Jadi betul. kalau misalnya maminya lagi shopping nih ya, anaknya nunggu gitu iya. ya. Daripada main game biasa gitu, dia Betul. baca ya, Baca. Tapi baca jadi belajar tapi serasa lagi lagi main ya pakai handphone gitu ya. iya. Dan itu kan ada audionya, jadi Iya. mereka bisa belajar bagaimana Vocabnya juga betul, bertambah. pronouns yang betul, Betul. spelling yang betul Iya. gitu. Jadi memang udah lengkap di situ, Mem. Jadi Bukunya ada banyak itu ribuan atau bagaimana? ribuan, apapun Wah, keren, topiknya, keren ya. iya, Beda-beda gitu. temanya Beda-beda ya. tema, betul. Ya disesuaikan sama kemampuan baca dan usia anak mungkin ya. Betul. Iya, Iya. gitu sih. Wah, asik ya. Jadi sekarang proses belajar itu sangat menyenangkan dan interaktif ya.
Nah, tadi udah kita bahas matematik, kita udah bahas reading atau kemampuan bahasa ya. Iya. Terus satu lagi nih pelajaran yang biasanya jadi tantangan ya, tingkat kesulitannya juga lumayan. Iya. Coba tebak apa? Science ya. Biasanya anak-anak juga merasa science ini lumayan tantangannya. Iya. Gimana nih? Bisa cerita sedikit apa yang kita lakukan dengan proses belajar di mata pelajaran science? Boleh? Siapa mau cerita? Kepala sekolahnya Kepala dulu. Atau mestinya kan orang tua nih, Oh punya anak iya, di primary. iya, Boleh primary. cerita sharing pengalamannya. Jadi Boleh kan cerita. ketahuan. Oke. Saya sebagai orang tua sih sangat senang ya dengan LMS Jadi anaknya kita. sekolah di sini juga ya? Iya. Ya harus dong ya. Oke. Jadi sangat senang dengan LMS karena ada variasi untuk metode belajar. Mungkin saya summarize dulu yang perubahannya saya lihat dari anak saya. Pertama kalau yang online digital platform untuk e-books ya. E-book saya lihat anakku itu memang cenderung memilih ke science. Oh, Jadi oke. dia memilih Oh, topik-topik. reading tapi yang mengarah ke science. Oke, Karena kan good. Ya. diperbolehkan, yang penting kan mereka baca Baca, beberapa betul, gitu ya. betul, ya. Jadi kadang dia nggak suka tema, dia cari. Awal-awalnya sih ya dia mengeluh karena membaca lagi gitu. Tapi akhirnya dia sendiri, dia udah tahu deadline-nya kapan, tugasnya berapa, dia baca sendiri. Lama-lama malah terasa asik ya. Betul. Jadi kayak bukan kewajiban tapi mereka kayak pingin sendiri Iya, gitu baca ya. Sampai dia ceritain apa yang ada di situ di bukunya ya, di digital box-nya. Terus satu lagi perubahannya saya lihat kalau pakai yang LMS Math, karena kan udah sangat tinggi ya Bu ya topiknya sekarang. Iya, Udah berbeda iya. dari generasi kita. Jadi maminya udah ketinggalan, sudah nggak bisa bantu untuk semua Oh, tapi topiknya. kan di matematis itu ada tutorial untuk orang tua Betul. juga, ada video-video. Jadi orang tua bisa buka, punya akses ya. Ya, sangat benar Ibu. Jadi kalau anakku tuh udah menanyakan hal-hal yang udah membuat saya pusing, saya langsung lempar dia ke online Oke. untuk tutorial, baru dia bisa solve sendiri. Berarti Sangat membantu. anaknya bisa bareng dengan belajarnya bareng dengan Betul, orang tuanya. Orang betul. tuanya juga bisa buka LMS-nya, Betul. sama-sama belajar atau bantu anaknya menerangkan menggunakan LMS tadi. Betul. Terus science-nya gimana nih? Saya dengar pakai virtual reality classroom katanya. Yes, udah pakai Keren 3D, banget sih Bu. pakai VR classroom. Ya, Ya. sangat keren udah pakai virtual reality. Iya, iya, Jadi anaknya sangat excited kalau mempelajari topik-topik yang memang tidak bisa real, Abstrak ngelihat ya. ya abstrak. Misalnya di luar angkasa atau apalagi yang body Dalam tubuh systems. manusia, ya. Body systems itu kan nggak bisa dilihat, nggak mungkin kita ada eksperimen. Jadi anak-anaknya bisa lihat dengan virtual reality gimana ya seperti real ya, gimana caranya. Oke. Udah kayak mahasiswa kedokteran ya. Keren Iya, ya. keren Kalau sih. denger yang VR classroom kayaknya kita juga mau coba ya. Iya, padahal masih Bisa keluar primary angkasa gitu. katanya tadi, Betul. masuk ke saluran pencernaan ya, lihat gimana jantung, kayaknya asik ya. Asik. Kapan-kapan kita coba juga deh. Udah dong. Oh iya, kepala sekolahnya ya. Udah pernah. Nah, jadi dengan VR classroom ini berarti topik-topik yang biasanya agak sulit ya Yes, dipahami dia anak-anak, lebih mengerti. sekarang jadi lebih gampang ya, Betul, karena dia betul. bisa explore gitu ya. betul. Nah, dengan exploration ini berarti mereka juga berkembang dong kreativitasnya, Dan bukan hanya imagination-nya. menghafal Bu, seperti generasi kita kan hanya hafalan. Sekarang mereka udah bisa connect ya dari sisi visual sama misalnya namanya bagian ini apa. Oke, berarti dia juga bisa lintas ruang ya, lintas waktu ya. Karena kan dia bisa ada di perut bumi, ada di luar Iya, angkasa gitu ya. Biasanya kalau exploration itu dia juga jadi ingetnya tuh lama ya. Betul. Kalau kita kan dulu hafalan, habis selesai hafalan Tapi masih ujiannya beres, abstrak, kita ya. lupa. Karena Belajarnya dipahami untuk ya, Betul. dipahami langsung. Nah, jadi berarti lebih mudah dimengerti dan Betul. ingatnya lama untuk jangka waktu yang panjang. Keren banget sih ya. Ini perubahan-perubahan ini sebetulnya jadi dibuat bukan karena pandemi ya? Bukan sih Bu, memang sebelumnya kan kita udah ada planning kalau di Stella Maris dan dipercepat saja pada saat pandemi. Jadi kita tambahin aja dengan beberapa LMS. Guru-guru kita juga sangat terbantu karena ada beberapa metode untuk mengajar, bukan hanya yang tipe kita dulu yang masih tradisional. Jadi sangat membantu untuk additional resource buat anak-anak yang Gen Z dan Gen Alpha. Oke, berarti guru-gurunya juga sudah dilengkapi ya, Betul. disertifikasi bahkan ya. Oke, keren banget ya. Nah, tadi bicara tentang LMS, virtual reality classroom, kita nomor 1 di Banten yang pakai VR classroom ya. Saya
saya dengar ya. Wah, boleh dong tepuk tangan buat kita semua ya. Iya, keren ya. Oke, siapa mau coba? Join Selamari School Gading Serpong ya. Nah, satu lagi nih saya mau bahas ya, yang sekarang juga sedang hit karena sesuai dengan kebutuhan future job atau future profession ya, tentang coding. Siapa nih mau cerita tentang coding? Coding. Dari primary Primary, school ya. dulu. Oke, kalau coding itu coba bayangkan nggak? Coding itu biasanya dimasukin ke dalam subjek dalam subjek dalam pembelajaran intra atau ekstra? Biasanya ekstra dong. Jadi Ekstra ya. ya biasanya orang tua atau anak bayar lagi untuk ambil pelajaran coding ya, baik di sekolah sebagai Betul, ekskul betul. atau di luar gitu ya. Betul. Jadi Selamaris bukan Selamaris ekstra ya, tidak dong. bukan ekstrakurikuler ya. Bukan. Kalau Jadi Selamaris masuk sudah sebagai masuk. Betul. wah keren, top. Dari kindergarten pula. Betul, dari kindergarten. Dari kindergarten. Dari- Jadi dari umur 5 tahun sudah belajar coding. Nggak susah tuh. Kan pakai tab, kemudian pakai game board, itu mereka nggak kerasa. Pakai board game sama tab. Umur 5 tahun ya. Iya. Bisa ya? Bisa. Bisa ya, anak-anak seneng gitu, fun. Mereka selalu menunggu-nunggu mana yang Miss Codingnya ya. Oh, Miss Coding, iya, Kalau di iya. kindergarten begitu, Miss Iya. Coding di preschool gitu. Berarti jadi intrakurikuler wajib Betul. untuk yang kecil pakai tab dan Iya. juga pakai board Board game. game, iya. Kalau yang secondary gimana? Kalau secondary sih udah lebih serius ya, Iya, karena kan udah Ya, menuju pasti ke ya, pasti ya. persiapan university sama career path-nya. Jadi dia udah lebih ke web design, sudah memakai Python, JavaScript, udah ada IoT juga IoT, sama data science mungkin ya. data science dan Iya. AI. Sudah menuju ke situ dan nanti tujuannya sih ke robotics dia bisa. Robotik, Sampai cyber berapa security tahun. mungkin ya. Correct. Oke, ada Python segala ya. Udah tinggi banget. Oke. Aku udah nggak nyampe. Dengar-dengar katanya Stella Maris School Gading Serpong oleh Coding Next dinobatkan sebagai Yes, school. Digital School of the Year 2024. Correct. Betul ya? Ya, Betul. Digital School, dan kita ada Ryuto di sini dari tim yang mempresentasikan proyeknya pada saat Selamat Summit. ya, selamat dulu deh untuk dipilihnya Stella Maris School Gading Serpong sebagai Digital School of the Year 2024 ya oleh Coding Next. Nah, sekarang kita ketemu sama salah satu murid kita ya, Ryuto ya. Kita panggil yuk, Ryu. Oh, yang presentasi tuh students betul ya? ya, Wow. pada saat summit ada summit dengan salah satu partner kita coding, Ryuto yang salah satu anak secondary yang mempresentasikan project mereka buatin dengan coding. Oke, kita panggil deh Ryu-nya ya, supaya Ryu cerita sendiri deh. Yuk, Ya. Ryu. Nah, sekarang kita ketemu sama Ryuto ya, salah satu murid IB Diploma Program kita yang belajar coding di sekolah. Nah, Ryu, gimana nih? Bisa cerita nggak sharing apa sih manfaat belajar coding? Kenapa kita mesti belajar coding saat ini? Menurut aku ada banyak banget manfaat buat belajar coding. Tapi salah satunya yang penting itu adalah improve critical thinking. Critical thinking ya. Heeh. Karena sebenarnya coding itu tuh bukan hanya hafalin kode, tapi lebih tepat ke gimana kita pakai kode itu buat membuat sesuatu. Jadi Dan- pakai kode itu untuk membuat sesuatu ya. Heeh. Misalnya contoh yang udah ada di real world itu kayak YouTube. Kita kalau nonton sesuatu itu kan pasti rekomendasi kita tuh akan tergantung apa yang kita nonton. Jadi kita sering nonton apa akan keluar terus ya jadinya Ya, yang kita mau. digital footprint lah ya. Oke. Dan itu tuh di belakang tuh ada kode yang rumit sekali. Dan Oh, oke. ya untuk bikin itu pasti kita perlu kreativitas yang tinggi dan critical thinking. Berarti tadi belajar coding itu bukan sekedar belajar pemrograman aja ya atau bahasa codingnya ya, tapi yang dilatih tuh critical thinking kita dan kreativitas kita ya. Jadi bikin coding untuk menciptakan apa gitu ya. Oke, good. Dan kedua, menurut aku tuh sekarang itu kan kebanyakan perusahaan itu kalau misalnya marketing gitu pakai digital Digital marketing. advertisement, ya. Oke. Kayak misalnya website, bisa pakai Instagram, Twitter. Nah, selain itu, kita kan pasti perlu tahu kayak target market, kayak gitu. Nah, segalanya itu bisa dilakukan kalau pakai coding juga. Kayak Oke. misalnya kita bisa ngecek berapa orang sih yang akses ke website perusahaan kita, Iya. kayak gitu. Dan pasti sekarang tuh banyak company
udah memerlukan orang-orang IT yang bisa coding. Oh, jadi untuk analisa juga ya, Iya. analisa ya. Berarti coding ini masuk ke macam-macam gitu ya, karena dipakai untuk menganalisa juga ya. Oke. Nah, Mem Santi kan pernah dengar waktu beberapa bulan lalu tuh Rio ikut ya kegiatan yang namanya Coding Leader Summit ya. Coding Leader Summit ya bersama Coding Next. Nah, waktu itu katanya Rio mempresentasikan personal project-nya ya. Iya. Yang berkaitan dengan SDG, Sustainable Development Goals, di depan ratusan orang, termasuk di depan Kemendikbud dan pemimpin-pemimpin sekolah. Keren banget sih Rio. Bisa sharing dikit nggak Rio pengalaman ini? Boleh. Nah, jadi pas itu aku pernah ditugaskan untuk membuat project coding Project yang coding. berhubungan dengan SDG nomor 3 sama 13. Jadi hasil belajar tadi buat kemudian diminta untuk buat personal project gitu ya? Ya, Oke, bersama temanku, Oke. dua temanku. iya. Bertiga berarti ya buat projectnya. Iya. Oke. Nah, tapi pas itu aku bingung mau bikin apa. Nah, kebetulan pas itu tuh aku beneran tiap hari tidurnya dikit banget, jadi kurang berkualitas lah sleep aku. Oke. Nah, aku kepikiran, oh gimana kalau aku coba bikin website yang bisa menganalisa sleep quality aku. Wah, keren ya. Jadi punya problem sleeping gitu ya, tapi terus terpikir gimana ya saya bisa selesaikan problem ini dengan mengukur sleeping quality. Ya, Kebetulan masih relate gitu ya sama topik yang diminta yaitu tadi SDG ya, ya, health. berkaitan sama health ya. Ya. Oke, terus gimana Rio? Nah, jadi aku berhasil bikin pakai HTML, CSS, sama JavaScript, itu bahasa codingnya. Dan kalau nggak salah sih aku bikin dengan 1 minggu. 1 minggu ya. Iya. Bikinnya bikin web application atau apa? Website. Website, Iya. oke. Tentang sleeping quality tadi. Ya, jadi nanti di website itu tuh, nanti kalau ada orang bisa akses ke website itu, dia bakal ada opsi untuk masukin hari ini tidur berapa jam, kemarin tidur berapa jam. Terus bisa rate kayak tidur aku puas gak sih kemarin itu 1-5. Nah, pas itu sih aku stop sampai situ doang. Terus kepikir kayak, oh gimana sih kalau aku hubungin dengan AI. Bisa di-develop lagi ya sebetulnya ya, Iya. masih bisa di-develop. Jadi aku hubungin sama AI namanya Gemini, itu dari Google. Jadi kalau misalnya ada user bakal pencet tombol Analyze the Sleep Quality. Oh, oke. AI-nya itu bakal cek semua data dalam seminggu itu. Oh, kasih analisanya. Terus Jadi kasih berarti opini. bisa ngaruh ke kesehatan kita ya, sleep quality itu ya. Iya. Terus kasih opini kalau misalnya sleep quality kita tuh bagus atau enggak. Terus kalau misalnya sleep quality emang jelek banget, kayak kekurangan tidur atau gitu, AI itu bakal kasih tahu kayak suggestion, misalnya kurangin kerja atau enggak Oke. minum banyak air. Jadi atau- kasih solution lah ya, alternatif solutionnya ya. Iya, Super keren ya. Dari satu problem, kemudian cari problem solvingnya pakai coding, dikembangkan juga pakai AI, ya, dianalisa, akhirnya bisa kita review lah bagaimana sleep quality kita gitu ya. Keren banget nih sharing dari Ryuto ya. Moga-moga cerita singkat Ryuto ini bisa menjadi inspirasi juga buat anak-anak muda yang lain untuk bisa create solution buat problem-problem keseharian kita ya. Nah, walaupun asik banget nih pembicaraan kita hari ini ya Rio ya, tapi waktu juga yang memisahkan kita. Nah, sekian dulu perbincangan kita yang seru kali ini. Terus persiapkan anak-anak muda kita untuk siap menghadapi masa depan dan siap menjadi future leaders. Sampai ketemu di podcast Telemaris yang berikutnya. Stay healthy and stay happy. Thank you and God bless you all.